nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lafa bina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Apa kabarnya semua? Teman-teman sehat semua ya? Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Ini yang baru hadir 19, kurang berapa? 9 ya? Atau kurang 6? Suara saya nggak terdengar ya? Kayaknya sinyalnya nggak lagi kurang bagus nih. Bentar. Masuk Ustaz. Masuk ya? Ustaz. Nggak di saya sinyalnya nggak bagus ya. Oke, pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan seminar, tapi saya coba konsepnya workshop ya, kayak semacam praktek. Nanti setelah saya sampaikan materi sesi praktek ini, tugas antum adalah melakukannya secara berkelompok sesuai grup presentasi. Ya, sesuai grup presentasi ya. Jadi nanti dijadikan tugas sesuai dengan grup presentasi. Saya kasih waktu seminggu untuk mengumpulkan. Nah, tugasnya apa? Hari ini saya ingin sampaikan workshopnya, materinya. Sebelum saya sampaikan begini, saya konfirmasi, yang belum hadir berapa orang? Masih beberapa orang lagi, Ustaz. Ini baru ada 19. Oke, saya mulai ya. Jadi gini, antum pernah nggak dengar istilah yang namanya loyalitas konsumen? Halo, suara saya terdengar? Ya, Ustaz. Benar Ustaz. Pernah nggak antum dengar istilah loyalitas konsumen atau kesetiaan pelanggan? Pernah, Ustaz. Nah, itu bagian dari salah satu aplikasi penerapan ilmu perilaku konsumen. Jadi ilmu perilaku konsumen, salah satu aplikasi penerapannya adalah praktek bagaimana menilai atau mengukur loyalitas pelanggan atau loyalitas konsumen, seperti itu. Nah, di sesi ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih metode mengukur loyalitas atau kesetiaan konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk. Ya, dalam mengkonsumsi sebuah produk. Caranya yang paling umum adalah dengan membuat kuesioner. Yang paling umum dengan membuat kuesioner. Tapi yang menjadi problem adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur psikologis perilaku konsumen. Itu yang paling sulit dilakukan oleh seorang analis ya, dalam mengukur bagaimana kesetiaan seorang pelanggan. Nah, saya mau coba praktekkan ini dalam pendekatan yang sederhana kehidupan kita sehari-hari ya. Saya coba share screen. Oke, terlihat? Iya, udah Ustaz. Oke, saya mau cerita nih, misalkan saya lagi mengukur loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi produk yang
yang produknya itu roti gitu kan. Produknya roti. Ya, produknya roti. Maka untuk mengukur kesetiaan konsumen dalam mengkonsumsi roti, mengkonsumsi produk berupa roti, itu kita harus memiliki beberapa produk untuk dibanding-bandingkan. Dan produk rotinya itu harus selevel ya. Produk rotinya harus selevel. Nggak boleh nggak selevel. Sekarang saya mau tanya, produk roti apa yang antum pahami coba? Apa aja? Ada sebutkan 4. Sari roti gitu. Ya, iya apa aja, tapi harus level. Kalau sari roti selevel nggak sama Britok? Enggak usah. Enggak, jangan. Pokoknya selevel ya. Saya sampaikan dia tingkatannya sama gitu. Nah, saya ambil contoh di sini. Ini ada roti eyang. Roti eyang kebetulan roti yang saya produksi juga. Jadi saya ambil sampel roti yang levelnya menengah ke atas. Di sini ada 4 ya. Ada roti eyang, ada Britok, ada Homemade, ada Holland Bakery. Antum semua kenal nggak merek branding ini? Kenal tuh. Kenal. Kenal. Paling 3 yang kenal ya. Yang roti eyang baru ya, baru kenal ya. Iya, kalau roti yang itu baru dengar. Ya, saya paham. Jadi saya ini lagi pada saat itu saya sedang coba mengukur kesetiaan pelanggan saya yang mengkonsumsi roti eyang pada saat itu ya. Saya sedang mengukur apakah dia setia dengan roti yang saya jual seperti itu, yang saya produksi. Nah, jadi kalau nanti tugas teman-teman adalah juga sama mengukur kesetiaan konsumen dalam mengkonsumsi produk. Produknya minimal 4. Jadi nanti teman-teman cari produk yang sejenis. Kalau misalnya teh, kalau misalnya produknya teh kemasan berarti apa? Teh pucuk, apa lagi? Teh sosro botol ya. Kemudian teh apa? Javana teh mungkin ya. Terus apa lagi satu lagi? Teh gelas. Jangan, oke ya, teh gelas bisa. Atau new ya, new green tea gitu ya. Bener nggak? Teh new green tea kan gitu ya. Jadi nanti tugas antum setiap kelompok harus mencari 4 produk yang selevel dan setiap kelompok nggak boleh sama. Di sini ada berapa kelompok presentasi? Ada 12 ya kalau nggak salah ya. 12 ya kalau nggak salah. Ada 12 kelompok presentasi, berarti nanti ada 12 jenis produk. Bukan. Ada 12 bukan jenis produk ya. 12 bentuk produk. Misalnya kalau air mineral, berarti nanti cari 4 air mineral tuh. Misalnya kelompok 1 air mineral, berarti Aqua, ya kan, Ades, Aqua, Le Mineral misalnya. Terus apa lagi? Cari 4. Kenapa harus 4? Karena nanti di pengisiannya ada 4. Ya. Kemudian kalau misalnya coklat pun yang sama, yang selevel misalnya. Nggak boleh Silver Queen dibandingkan dengan apa? Coklat apa yang biasa tuh. Ya, jadi intinya harus level Silver Queen, kemudian Dairy Milk. ya. Jadi usahakan yang selevel ya, jangan sampai nggak selevel. Kemudian kalau wafer kan ada wafer Tango ya, terus wafer macam-macam ya. Nanti antum cari 4. Sampai sini paham kan ya nanti tugasnya nih? Iya. Paham ya, paham. Jadi nanti setiap kelompok presentasi itu mencari 4 produk yang sejenis dan selevel. Karena kita mau menentukan bagaimana loyalitas konsumen terhadap 4 produk itu. Ya, paham ya? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan, ini menjadi contoh aja. Nanti tapi antum kalau mau pakai silahkan. Tapi ini menjadi contoh aja guidance bahwa kita ini menentukan apakah konsumen itu setia mengkonsumsi produk yang awalnya dikonsumsi dari awal sampai sekarang gitu. Kita mau tahu itu apa, atau sebaliknya awalnya misalnya dia mengkonsumsi roti Britok, nggak taunya sekarang dia mengkonsumsi roti eyang misalnya gitu, atau sebaliknya dulunya dia mengkonsumsi roti eyang, sekarang pas ditanya-tanya ternyata roti Britok. Artinya kan di situ ada pergeseran perilaku. Nah, penyebab pergeserannya apa aja nanti bisa kita lihat. Kemudian berapa angka-angkanya nanti kita bisa lihat. Nah, untuk membuat pertanyaan 1 sampai dengan 6 ya, 1 sampai dengan 6 ini dibuatnya dalam Google Form. Saya mau konfirmasi sama teman-teman, bisa ya sekarang bikin Google Form, udah bisa ya? Bisa. Nah, nanti antum cari
apa istilahnya objek yang ditanyakan sebanyak 20 orang, nggak usah banyak, 20 orang aja. Respondennya 20 orang. Atau respondennya kalau enggak yang ada di kampus aja, yang ada di kelas. Paham nggak? Di kelas ada misalnya ada 30 mahasiswa, udah respondennya 30. Atau gini deh, gini. Saya minta responden minimal 50 ya. Nanti antum terserah ke teman-teman di kampus aja, mau di kelas antum sendiri atau kelas yang lain silakan. Jadi saya minta nanti respondennya adalah 50. Nah, saya ulang lagi. Sudah terbiasa ya bikin Google Form ya. Jadi nanti ini disajikan dalam bentuk Google Form. Oke. Nah, nanti Google Form-nya yang sudah antum bikin share di grup. Kemudian karena di grup nggak ada 50 mahasiswa kan, jadi sisanya cari di tempat lain minimal 50 ya. Oke. Isi pertanyaannya apa aja? Isi pertanyaannya adalah yang pertama adalah pertanyaan nomor 1. Apakah Anda mengkonsumsi roti tiap hari? Nah, ini. Antum kasih clue-nya di jawabannya iya dan tidak gitu. Ya, iya dan tidak. Nanti yang antum follow up adalah mereka yang iya. Kalau yang enggak usah di follow up. Artinya misal gini, dari 100 yang antum mintain data ternyata 50 iya ya, itu 50 yang antum analisa seperti itu ya. Yang enggak usah dianalisa. Makanya ya syukur-syukur nanti cukup dengan 50 data semuanya iya suka roti. Kemudian sebaliknya kalau antum produknya misalnya tadi produknya air mineral atau teh misalnya, berarti apakah Anda senang mengkonsumsi teh kemasan gitu kan, teh kemasan ya, teh kemasan botol misalkan gitu ya. Itu pertanyaannya itu. Atau apakah Anda senang mengkonsumsi air mineral kemasan kan gitu. Itu cara bertanya seperti itu. Nomor 1 paham ya? Ini disajikan dalam bentuk Google Form. Kemudian yang kedua, nah ini kita udah mulai menawarkan nih. Ini kan ini roti ya. Saya bertanya gini. Dari 4 branding nama roti berikut, di antaranya adalah roti yang disebutkan, Britok, Homemade, Holland Bakery, manakah yang paling Anda kenal? Nah, ini lagi-lagi bicara tentang persepsi konsumen terhadap branding roti. Pertanyaan nomor 2, hasilnya adalah kita akan memahami nih, oh ternyata persepsi masyarakat kalau roti itu kemana gitu, kita bisa tahu gitu. Ya, jadi pertanyaan nomor 2 ini hanya untuk mendapatkan informasi tentang persepsi dari sebuah produk. Kalau misalnya rata-rata jawabannya adalah Britok, oh berarti Britok adalah persepsi dari produk roti, seperti itu. Kalau misalnya rata-rata jawabannya adalah Aqua, oh ternyata Aqua adalah persepsi dari sebuah air mineral. Nomor 2 paham? Paham, Ustaz. Paham. Ustaz. Lanjut lagi ke nomor 3, kita tanya, dari 4 branding nama roti tersebut, manakah branding nama roti yang paling sering Anda konsumsi? Nah, ini yang paling sering Anda konsumsi. Ya. Dikenal kan belum tentu dimakan. Benar nggak? Orang itu kenal branding tapi belum tentu makan, benar nggak? Iya, Iya, Ustaz. Kita ambil contoh buktinya. Ada orang yang tinggal di daerah, misalnya di daerah. Kira-kira dia kenal KFC nggak kira-kira? Dari media. Kenal. Tapi apakah dia pernah makan? Belum tentu, benar nggak? Benar. Gitu ya. Atau dia kenal pizza karena sering nonton di TV gitu ya. Tapi apakah dia makan? Belum tentu. Belum tentu, itu maksudnya. Jadi ada yang dikenal, ada yang sering dimakan gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan memancing orang pertanyaan untuk menggali perilaku nih. Jadi sesuatu yang dikenal belum tentu dikonsumsi. Itu maksudnya ya. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah kita mau menggali persepsi. Tapi yang pertanyaan nomor 3 kita mau gali sebenarnya yang dia makan apa gitu. Kalau misalnya tahu, oh saya tahu roti Britok, tapi yang saya makan sih roti Eyang. Kenapa? Ya karena saya taunya karena yang ada di tempat saya roti Eyang dan saya suka misalnya gitu kan. Ini beda ya, nanti beda. Artinya antara suka dengan kenal beda. Antum kenal dengan teman-teman antum kan belum tentu suka kan gitu. Gitu ya. Terus yang keempat, pertanyaannya adalah faktor apa yang paling bernominasi? Maksudnya faktor mana nih yang paling
paling sering atau faktor yang membuat si konsumen itu sangat teramat gitu ya. Faktor yang sangat teramat membuat konsumen sehingga dia memilih untuk mengkonsumsi produk dengan branding nama roti tersebut. Ini ada hubungan dengan pertanyaan nomor 3. Misalnya gini contoh. Ternyata di nomor 3 dia jawabnya roti eyang misalnya contoh ya. Terus di nomor 4 ditanya, faktor apa sih yang menyebabkan Anda mengkonsumsi roti eyang? Maksudnya gitu, yang keempat itu. Nah ini antum jelasin nih, dirinci nggak apa-apa. Misalnya kualitasnya gini, misalnya rasanya enak misalnya. Yang pertama, terus yang kedua harganya terjangkau misalnya. Atau banyak outletnya. Jadi antum bikin tuh pilihan-pilihan itu 3 lah minimal. Jadi biar ketahuan. Ya, jadi nanti yang 4 ini, pertanyaan 4 ini antum bisa bikin 3 opsi. Misalnya tadi rasanya enak, harganya terjangkau misalnya, kemudian outletnya banyak. Mengerti nomor 4? Paham? Paham nggak maksudnya nomor 4? Paham ya? Lanjut ke nomor 5. Bertanya nih yang ke nomor 5. Nah, pertanyaan nomor 5 adalah misalnya gini contoh. Ternyata di nomor 4 rata-rata orang milih karena rasanya enak misalnya, karena rasanya enak. Atau misalnya karena harganya murah misalnya, ya. Roti yang pertanyaan nomor 4 harganya murah. Nomor 5 ditanya balik nih. Apabila faktor yang mendominasi branding roti yang Anda pilih tersebut, tadi yang kita pilih roti eyang karena rasanya enak misalnya ya, atau karena harganya murah. Kemudian faktor itu ada di roti yang lainnya. Maksudnya di roti yang ketiga roti lainnya gitu. Ketiga roti lainnya, apakah Anda akan berpindah mengkonsumsi salah satu dari 3 roti tersebut? Pilihannya iya atau tidak. Kalau jawabannya iya berpindah, berarti perilaku konsumennya labil nggak? Iya. Labil ya, nggak stabil ya, karena dia gampang berpindah kan, karena tadi faktor-faktor tadi ya, faktor rasa, faktor harga, bener nggak? Iya, iya. Nah, pertanyaan nomor 5 ini mengindikasikan bahwa perilaku dia setia atau tidak, itu maksudnya. Ya. Nah, kalau nomor 5 ternyata dia pilih iya, itu indikasi dia nggak setia tuh rata-rata tuh konsumen itu terhadap roti. Nah, nomor 6 kita tutup dengan pertanyaan, kita kunci dengan pertanyaan bahwa roti dengan nama branding apakah yang sampai sekarang Anda konsumsi? Tadi pertamanya misalnya apa tadi? Dia milih apa? Yang nomor 3. Milih Holland. Nomor 3 milih roti eyang kan tadi ya, awalnya ya. Contohnya tadi roti eyang kan, bener kan? Oke, misalnya nomor 3 awalnya dia milih Holland, misalnya milih Holland Bakery misalnya. Nomor 3 dia milih Holland Bakery karena rasanya enak misalnya. Kemudian ditanya nih di nomor 5-nya, kalau rasa enak itu ada di 3 roti yang lain, kira-kira dia mau berpindahkan kan gitu ya, pertanyaannya kurang lebih ya. Ternyata dia jawab iya, berarti dia cenderung setia atau enggak? Enggak. Nah, ditutup di pertanyaan terakhir, ditutup di pertanyaan terakhir. Roti apa yang Anda konsumsi sampai dengan hari ini? Sampai saat ini nih terakhir. Kalau dia sebut ternyata roti Holland, berarti dia setia nggak? Tetap setia nggak? Iya. Tetap. Kalau jawabannya ternyata misalnya roti eyang, dia nggak setia atau tidak? Nggak setia. Tidak. Berarti nanti tugas antum adalah bagaimana menganalisa 1 sampai 6 pertanyaan ini dalam bentuk Google Form. Paham? Paham, Ustaz. Pertanyaan saya nih sama antum. Pertanyaan mana yang menjadi kunci? Sebutkan 2 pertanyaan yang menjadi kunci perbandingan. Pertanyaan nomor berapa sama nomor berapa? 5 sama 3. Iya, bukan 5, tapi 3 sama 6. 6. Bener nggak? Sama 6, bener nggak? 3 sama 6 kan? Nomor 3 kita tanya dia senang makan roti apa kan pertama kan? Kemudian nomor 6, sampai sekarang dia roti apa? Di sini kan bisa terjadi perpindahan kan, bener nggak? Yang awalnya dia makan roti eyang misalnya, tiba-tiba dia pindah ke Holland misalnya. Atau sebaliknya, yang awalnya dia nomor 3 bilang Holland, nomor 6 bilangnya apa? Misalnya eyang atau Britok seperti itu. Saya konfirmasi, dari 6 pertanyaan ini sudah paham? Nanti tugas antum bikin di Google Form ya. Ya. Nanti apa yang dikirim? Yang dikirim adalah tugas-tugas yang dikirim adalah antum kirim hasil statistiknya.
hasil statistik dari Google Form kirim ke Google Classroom. Bisa dimengerti nggak hasil statistik dari Google Form? Udah paham ya? Kan kalau kita bikin Google Form kan orang ngisi tuh, nanti kan ada data-data statistik kan, persentasenya, paham nggak? Yang kayak diagram itu kan. Iya, yang benar, diagram batang itu yang jumlah laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa, yang pilih roti yang ada berapa, itu namanya diagram. Itu dikirim bagian itu ke Google Classroom. Ya, paham? Paham Ustaz, baik. Paham ya, oke, sip. Nah, sekarang yang berikutnya, dari data ini kita analisa nih. Dari data ini kita analisa kemana? Ke aplikasi. Ini saya punya aplikasi, tapi tolong ini jangan di-share kemana-mana ya. Ini cukup kursus buat mahasiswa yang saya ajari aja. Ini ada aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Intinya membantu antum nanti untuk melakukan analisa. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, nanti setelah antum bikin Google Form, itu kan nanti ada data tuh 1 sampai 50. Nah, di sini kan saya minta 1 sampai 100, nanti antum cukup isi 1 sampai 50 aja ya. Nih. Ya, sampai 100. Nah, tugas antum adalah hapus dari sini ya, dihapus ya dari 51 ya. Caranya adalah di blok, kemudian klik kanan, biar rumusnya nggak hilang ya. Klik kanan, kemudian antum pilih clear content ya, clear content. Hapus ya. Nah, ini sudah ada rumus-rumus nih, jadi jangan dihapus, di delete ya. Jadi kalau mau ngapus clear content ya. Nah, misalnya contoh pertama, tadi dari kuesioner yang udah kita share ada 50 responden. Misalnya gini, responden pertama nih, misalnya responden nomor 1 misalnya ya. Pertanyaannya yang pertanyaan nomor 3, kan pertanyaan nomor 3 ini. Ini di pertanyaan nomor 3 ini kan dari 4 roti yang ada, manakah branding roti yang paling sering Anda konsumsi, berarti ini adalah posisi awal dia makan roti gitu. Pertanyaan nomor 3 ini adalah mengindikasikan bahwa sebelumnya dia makan roti apa sih, itu maksudnya. Nah, ini antum isi di sini. Di sini ada pertanyaan nih. Pilihan produk sebelumnya, berarti sebelumnya dia makan roti apa? Misalnya contoh, waktu antum bikin kuesioner atas nama nomor 01, sebelumnya dia makan Holland Bakery. Ya, sebelumnya dia makan Holland Bakery. Kemudian sesudahnya setelah nomor 6 ditanya, setelah pertanyaan nomor 6 ya tadi ini, pertanyaan nomor 6. Setelah pertanyaan nomor 6 ditanya, dia ternyata pindah ke mana? Tetap dia ke Holland Bakery juga. Jadi tugas antum adalah mengisi ini nih, kotak-kotak ini nih. 1 sampai 20, 1 sampai 50. Caranya apa? Di blok, misalnya gini, pertama dia pilih Holland Bakery ya misalnya. Antum tinggal di blok ini ada tanda panah, diklik, pilih itu berapa apa aja. Itu caranya kayak gini ya, jangan diketik ya. Ini udah saya bikin nih. Ternyata misalnya pertanyaan nomor 3 sebelumnya dipilih Holland Bakery. Pas pertanyaan nomor 6 dia pindah kemana? Misalnya ke roti yang. Berarti ini tinggal antum blok, kemudian klik tanda panah, kemudian pilih roti yang. Gitu caranya. Bisa dimengerti caranya? Paham? Iya, Ustaz. Paham ya? Ini antum isi 1 sampai 50. Datanya dari mana? Datanya dari Google Form yang udah antum buat. Jadi data Google Form antum pindahin ke sini. Nah, responden nomor 2 juga sama. Misalnya sebelumnya apa nih? Pertanyaan nomor 3. Misalnya sebelumnya dia Holland Bakery. Pindah. Yang nomor 2, pindahnya bukan ke roti yang. Misalnya pindahnya ke Britok. Misalnya antum pilih Britok itu. Jadi tugas antum adalah mengisi data-data ini 1 sampai 50. Ya, 1 sampai 50 responden. Kemudian dengan secara otomatis analisanya keluar. Ini di sini ini sebagai sarana, ini data penampung ya. Ini data penampung. Misal gini contoh, ini nggak usah diisi, ini otomatis terisi nih. Ini udah otomatis terisi. Nah, ini adalah sebagai data tampungan aja. Misal contoh, di sini antum cek dah. Dia awalnya apa? Konsumsi apa nih? Nomor 1 responden. Holland Bakery. Kemudian kemana dia pindah? Roti yang. Nanti di sini akan keterangan ada keterangan
Roti Eyang di mana nih? Di tulisan apa nih? Di Holland Bakery. Kenapa? Karena dia pindah dari Holland Bakery ke roti Iya. Eyang. Paham? Sini. Iya, paham Ustaz. Terus yang nomor 2 juga sama nih, di respon yang nomor 2. Di sini ada Britok. Kenapa? Britoknya ada di tulisan mana? Di Holland kan? Kenapa? Karena dia pindah dari Holland sini ke Britok. Nomor 3, dia pindah dari roti Eyang ke mana? Ke Holland Holland. Bakery. Maka di sini nih, ini dia dari roti Eyang pindah ke Holland Bakery. Sampai sini paham? Iya, Ustaz. Nah, data ini akan muncul sendirinya. Antum nggak perlu otak-atik. Yang penting tugas antum hanya ngisi ini aja kok, gampang kok. Hanya ngisi ini aja. Karena rumusnya udah saya buat, ya. Nah, kesimpulannya di sini, analisanya di sini, analisanya. Nanti di sini ada analisa nih, misalnya contoh. Misalnya metrik produk ya, misalnya gini. Dari 50 responden ya, ternyata yang milih roti Eyang ada berapa? Holland Bakery ada 9. Gitu ya. 9 responden di awal-awal nih. Yang pertama milih Holland Bakery ada 9. Yang roti ada 27. Total 50 responden tuh di awal-awal dia. Kemudian yang di sini pertama misalnya keterangan Holland Bakery. Holland Bakery ya. Maka selalu pasti di sini keterangannya 0. Kalau Holland Bakery ketemu Holland Bakery pasti 0. Ini udah tersistem. Terus kalau roti Eyang ketemu roti Eyang 0 juga nggak di sini? 0 ya. Kemudian kalau Homemade ketemu Homemade sini ya 0 juga. Itu maksudnya ya. Nah, pertanyaannya sekarang di sini mau dianalisa nih perpindahannya. Pertama dia 9, kemudian di sini kehilangan, arti kehilangan dia berpindah. Ya. Di sini ketahuan nih, yang roti kehilangan 3, kemudian maksudnya apa? Dari Holland Bakery dia kepindah ke yang roti. Dari Holland Bakery dia pindah ke Britok, totalnya ada 5. Jadi kehilangan 5. Sampai sini paham analisanya? Paham ya. Nah, baru analisa persentasenya di sini. Ini analisa persentasenya. Ternyata dari sekian produk pangsa pasarnya adalah, ini kita bisa tahu pangsa pasar. Ternyata Holland Bakery pangsa pasarnya hanya 18%. Yang roti paling gede ya, 54. Ini kan produk saya waktu itu saya bikin sendiri buat penelitian. Kemudian Homemade hanya 20%. Britok 8%. Jadi dari 4 branding roti pangsa pasar untuk kalangan tertentu, ternyata si roti yang punya pangsa pasar sendiri gitu. Besar banget dia pangsa pasarnya. Ini contoh ya, contoh. Nanti antum bisa sesuaikan lah. Kemudian ini juga sama, ini analisa aja, ini pola perpindahan ya produk dari Holland Bakery ya ke mana, ke roti yang 3 seperti ini hanya data. Nah, yang paling penting adalah antum bisa membaca ini nih, data ini. Nih data-data ini nih. Data-data kualitatif. Ini ada keterangan analisanya. Ini analisa otomatis muncul ya. Makanya jangan dihapus rumusnya, ini analisa otomatis muncul, bukan antum yang bikin nih, ini langsung otomatis muncul. Di sini disebutkan bahwa pertama, pengguna produk Holland Bakery itu kehilangan 5 orang, yaitu beralih ke Eyang Roti sebanyak 3, ya, kemudian ke Homemade sebanyak 0, dan ke Britok sebanyak 2. Disebutkan tuh perpindahannya. Kemudian, namun dari sisi lain juga mendapatkan tambahan 5 konsumen dari roti-roti yang lain tuh. Analisanya gitu. Kemudian penggunaan produk Eyang Roti itu kehilangan 13. Ya, yaitu beralih ke, nah itu ada masing-masingnya. Namun kayak gitu maksudnya ya. Jadi ini analisanya.
sampai nanti terakhir nih. Ini analisa kualitatifnya. Jadi dari sini sebenarnya nanti antum bisa cek, oh ternyata pola perilaku konsumennya cenderung dinamis. Kenapa? Karena faktor yang mendominasi kalau roti itu rasa sama harga ternyata, misalnya ya. Bisa seperti itu. Sehingga ini menciptakan pangsa-pangsa tersendiri. Ini adalah alat untuk mengukur loyalitas konsumen yang menjadi tugas akhir antum di kuliah perilaku konsumen semester ini. Gimana? Sudah mengerti tugasnya? Jadi nanti tugas antum itu diupload 2 yang harus diupload. Yang pertama adalah hasil statistik dari Google Form. Yang kedua adalah file ini. File Excel ini diupload. Hasilnya cuma 50 ya. 50 koresponden. Terus kasih keterangan nama antum di sini, nama kelompoknya lah antum di pojok atas ya. Di pojok atas ini kasih keterangan nama kelompoknya apa. Nama mahasiswa siapa, seperti itu. Oke, ini saja yang saya sampaikan sebelum kita akhiri. Nanti antum bisa kerjakan juga. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti atau kurang jelas? Dan tolong file ini jangan di-share ke mana-mana ya, kecuali sama antum aja seperti itu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ustaz, izin Ustaz. Iya, silakan. Untuk produknya itu harus makanan sama minuman atau bebas? Bebas. Dengan catatan jumlahnya 4 dan selevel. Ya. Ya. Misalnya pakaian, silakan kalau ada branding pakaian yang sama-sama terkenal, antum sebutkan. Atau misalnya sepatu, kan ada Nike, ya kan, kemudian ada apa tuh, atau sendal kan gitu. Silakan bebas, nggak apa-apa. Nggak terfokus ke makanan. Terus ini Ustaz, kan di format Excel-nya itu kan masih ini ya, produk-produk roti. Kalau kita mau merubah produk maaf ya. Betul. Oh ya, saya lupa. Cara merubahnya di sini, Kak. Nah, cara merubahnya ya. Cara merubahnya di sini. Misalnya kita mau ganti produk apa? Misalnya teh ya, minuman ya misalnya ya. Air mineral. Saya coba ya. Misalnya yang pertama apa aja? Coba. Aqua. Jangan aku ada ya, biar orang persepsinya nggak langsung ini. Ades. Le mineral. Oh, Ades. Oke, Ades. Langsung di sini langsung diklik. Ganti aja. Ades. Oke. Kedua apa? Mineral. Mineral misalnya ya. Kan sekarang banyak tuh minuman kan. Ketiga apa? Fit misalnya. Keempat baru aqua gitu ya. Ya. Aqua. Otomatis dia akan berpindah nih. Saya coba cek ya. Di sini otomatis akan pindah. Tuh kan? Bener nggak? Antum tinggal kan? Bener nggak? Saya ganti ya, misalnya Ades. Pindah ke Aqua misalnya. Jadi gitu aja. Caranya gampang kok. Ini udah saya setting biar antum mudah lah. Nggak pusing-pusing nantinya malah. Kalau pusing nanti malah nggak kelar-kelar. Udah. Nanti otomatis di sini juga nanti akan berubah tuh. Berubah nggak tuh? Ades, Le mineral. Tapi ini masih ini ya, Fit. Aqua bener ya berubah ya? Iya, Ustaz. Secara otomatis berubah semua tuh, ya? Paham? Iya. Paham, Tat. Tolong nanti jangan menghapus ya. Kalau memang mendelete, antum jangan gitu kayak gini di blok. Kemudian klik kanan, misalnya ya, clear content ya. Jangan delete, karena kalau delete nanti rumusnya terhapus. Kalau udah terhapus ya antum pusing sendiri nanti. Sudah clear, Form? Oke, paham? Iya, Ustaz. Ya, nanti tugas antum adalah bikin Google Form dulu. Format pertanyaannya seperti ini. Ini format pertanyaannya bikin yang rapi, yang bagus, yang pokoknya yang inilah enak dibaca, sesuai dengan ini antum aja lah, ya kan. Kemudian nanti setelah bikin Google Form-nya tolong di-share ke grup. Saya mau baca kayak gimana Google Form-nya. Nanti kalau sudah selesai, berarti tugas berikutnya adalah antum sajikan data statistik dari hasil Google Form, nanti kirim ke Google Classroom sama isian Excel ini dikirim. Jadi ada 2 ya yang harus dikirim. Dan ini kerjaannya per kelompok, sama seperti kelompok presentasi aja lah, biar nggak milih-milih lagi. Kalau ada 3 orang, 4 orang, 4 orang. Ini jadi seperti ini. Ini udah saya upload ya, sudah saya upload di Google Classroom. Di Gadget sudah saya upload. Jadi antum tinggal lihat dari situ aja. Dan diedit aja. Kalau misalnya di Google Classroom masih ada 100, ini antum hapus lah. Jadi cuma 50 orang aja.
Ya sebenarnya data lebih banyak lebih bagus sih. Kalau mau 100 silakan. Cuman untuk mempermudah antum mengerjakan dan lebih cepat ya 50 saja cukup. Batas terakhir pengumpulan sampai dengan hari Rabu besok, Rabu depan. Hari Rabu depan, iya Rabu depan. Ya nanti di-share ke Google. Itu ini sebagai nilai akhir semester dan ini praktek seperti itu. Gimana kira-kira dapat alat kayak gini nih, dapat tools ini? Menarik nggak? Jadi mata kuliah perilaku konsumen ini baru salah satu, sebenarnya banyak yang harus saya, cuman karena kita keterbatasan waktu saya nggak bisa share semuanya kayak gitu. Jadi setiap materi ada toolsnya sebenarnya. Jadi ilmu itu ada alatnya kan? Ternyata ada prakteknya kan? Iya. Dan ini bisa antum gunakan, misalnya mau pakai jasa saya nggak? Saya bisa menilai perilaku konsumen. Saya bisa nilai loyalitas konsumen di bisnis kamu. Ini antum bisa pakai ini, alat ini. Secara sederhana bisa digunakan lah intinya. Jadi kalau ada teman, gimana sih cara nilai loyalitas nih? Pakai ini aja nih alat yang punya saya gitu. Itu bisa. Jadi ya pelan-pelan antum jadi konsultan lah. Oke, cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Kan ini pertemuan kita di sesi terakhir di perkuliahan perilaku konsumen. Nanti kita ketemu lagi, wallahu alam di mana. Yang pasti pekan depan masih libur ya. Karena ada hari tenang ya, minggu tenang kalau nggak salah, dan Idul Adha ya. Jadi UASnya kayaknya pekan berikutnya lagi ya, bener ya? Iya Pak. Gitu ya. Jadi antum masih ada waktu seminggu kan buat mengerjakan ini. Jadi ditunaikan dengan optimal, dengan maksimal biar hasilnya juga bagus seperti itu. Dan tolong teman-teman yang nggak hadir hari ini kasih aja rekamannya, nanti makanya setelah kuliah tolong di-share hasil uploadan videonya ke link YouTube. Nanti link YouTube-nya di-share ke grup ya. Biar saya juga bisa share ke kelas yang lain. Karena rencana siang dan sore ini saya ada kegiatan, jadi cukup mereka lihat dari rekaman saja. Oke, cukup? Ada yang mau disampaikan tentang perkuliahan ini di sesi terakhir ini? Silakan kalau ada yang pesan-kesan atau mungkin ada semacam masukan buat saya pribadi selama mengajarkan antum mungkin belum optimal 100%, silakan disampaikan kalau ada yang mau disampaikan. Ini saya tutup ya. Oke, silakan. Kalau memang nggak ada terkait dengan ini udah jelas, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan perjalanan perkuliahan kita selama 1 semester ini.